Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Mushola An-Nur ingkang kita sari rahmati Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang paling pertama, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila Allah Subhanahu wa taala sampun paring kula lan panjenengan sedaya berbagai macam kenikmatan dan juga kebutuhan kita semuanya. Nikmat-nikmat yang sangat banyak, tentunya tidak bisa kita hitung. Oleh karenanya, sekali lagi kita bersyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan kita menggunakannya untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjalankan perintah-perintahnya, dan juga kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meninggalkan larangan-larangannya. Semoga dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau memberikan kepada kita semuanya kemauan dan juga kemampuan, mau dan mampu untuk meneladani beliau, menjalankan syariat-syariat beliau, dan sehingga kelak nanti di yaumul qiyamah Allah berikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan ataupun kita membaca penjelasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, bahwa hal yang wajib untuk kita ketahui yang pertama adalah al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang paling pertama adalah kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga mengetahui nabinya, dan juga mengetahui agama Islam, dan semuanya itu dengan dalil-dalilnya. Ini sudah kita bahas insyaallah. Yang intinya adalah kita mengenal Allah bahwa Dialah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi dan seisi-isinya. Dialah adalah satu-satunya zat yang mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta ini, ya. Kemudian dialah satu-satunya zat, ya, karena dialah satu-satunya zat yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta ini, maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi. Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur, menguasai alam semesta ini, ya, wahdah, sendirian, tidak butuh sekutu-sekutu, tidak butuh pembantu-pembantu. Maka, ya, kita juga harus mengetahui bahwa Dialah satu-satunya zat yang harus kita ibadahi. Jadi
ibadah harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Nama-nama yang indah, Asmaul Husna, ya, dan sifat-sifatnya yang mulia, yang sangat banyak, di antaranya 99 di antaranya. Tapi ya hakikatnya berapa itu tidak terhitung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini baru secara globalnya nih. Kita mengetahui nabinya, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu akan menjadi nabi dengan turunnya surat Al-Alaq, Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian sebagai rasul, ya, itu adalah turunnya surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut bangun, ya. Kemudian berilah peringatan. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan sebagai rasul. Hendaknya kita mengenal beliau dengan pengetahuan yang mendalam, yang memberikan bekas, memberikan ya yang namanya athar atau pengaruh dalam jiwa kita. Semakin kita mengenal beliau, semakin kita ya sayang kepada beliau, cinta kepada beliau, dan juga kita mengenal beliau, ya kita berusaha untuk meneladani beliau. Ya. Betapa besarnya perjuangan beliau, ya, di Mekah sampai ya mau dibunuh, ya, diusir dari kampungnya. Nah, kemudian hijrah ke Madinah dan seterusnya. Dakwah beliau senantiasa hendaknya kita teladani. Ya, kita tinggal mengikuti ajaran beliau saja tanpa berinovasi dalam agama ini. Kemudian terakhir kita hendaknya mengenal agama Islam, ya, bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Secara umumnya seperti itu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ya, orang-orang zaman dulu ya, yang mengikuti Nabi Nuh, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Ibrahim dan sebagainya, mengikuti para nabi, mereka beriman kepada Allah dan mengikuti nabi yang diutus, mereka kaum muslimin pada zaman itu. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, makna Islam itu ya yang dibawa oleh beliau SAW. Ini yang mengulang apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, pertemuan yang dulu. Kemudian kita akan masuk pada perkataan Syekh rahimahullah yang kedua, at-tsaniyatu al-amalu bihi. Setelah kita mengenal Allah, ya, mengenal nabinya, mengenal ya agama Islam yang semuanya dengan dalil-dalilnya, maka yang kedua adalah hendaknya kita mengamalkan, beramal dengannya, ya, beramal dengannya. Berkata Syekh Sulaiman Al-Ruhaili yang menjelaskan dari kitab ini bahwa masalah yang kedua yang wajib bagi kita mengetahuinya adalah mengamalkannya. Setelah kita mengetahui, kita mengamalkannya. Wa hadhil martabatu tsaniyah ba'da ilmi. Al-awwal al-amal wa tsaniyatu al-amalu bi hadzal ilmi. Nah, bahwa tingkatan yang kedua setelah ilmu adalah beramal. Walidha kana su'alu an dzatil ilmi fi qabril insan. Oleh karenanya pertanyaan nanti tentang ilmu tadi, tentang ilmu yang tiga tadi, harus kita mengetahui, harus kita mengenal tiga perkara tadi. Itu nanti akan ditanyakan pada ya di alam kuburnya manusia. Di alam kubur ini, bukan di kuburan. Karena kalau di kuburan saja kasihan nanti yang meninggalnya di laut, meninggalnya misalkan di udara, ya, naik pesawatnya
ini berdos. Berarti kan dia tidak tahu kuburannya di mana. Ya, tapi mereka yang meninggal itu pasti masuk di alam barzakh, alam kubur. Maka mereka juga akan mendapatkan pertanyaan tentang 3 hal tadi, tentang ya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Wa kana su'al an amalihi bil ilmi inda liqa'illah, dan pertanyaan itu nanti tentang amalan dia terhadap ilmu yang dia pelajari ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ilmu yang kita maksud tadi tidak hanya sekedar dihafal, tapi harus diamalkan. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik? Kemudian setelah kita mengenal nabinya, sudahkah kita meneladani beliau? Sudahkah kita berusaha untuk menjalankan apa yang beliau perintahkan? Dan seterusnya. Ketika sudah mengenal Islam, sudahkah kita masuk Islam ini secara keseluruhan, atau kita pilih-pilih yang enak-enak saja kita ambil? Jangan sampai seperti itu. Jadi amalan seorang hamba itu nanti itulah yang menjadikan dia berhasil atau lulus dari 3 pertanyaan di alam kubur nanti. Yus'alul insanu 'an dzati ilmihi, 'an rabbihi, 'an dinihi, 'an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Yang manusia nanti akan ditanya tentang ilmunya, ilmu tentang Rabbnya, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang nabinya, di kuburnya, di alam kuburnya. Dan dia juga akan ditanya ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang amalannya terhadap dari ilmu yang sudah dia dapatkan. Setelah mengetahui ini halal, apakah dia cari yang halal? Setelah mengetahui itu haram, apakah dia meninggalkan yang haram itu? Dan seterusnya. Dan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dimintai pertanggungjawabannya. Dan saya akan menjelaskan hal ini dengan rinci setelahnya. Wal ilmu wal amalu mutalazimani, bahwa ilmu dan amal itu 2 hal yang terikat, 2 hal yang berkaitan. Fala budda lil ilmi min amalin, harus seorang yang mempunyai ilmu itu mengamalkan ilmunya. Wala budda lil amal min ilmin, dan harus seorang yang beramal itu harus berilmu dulu. Jadi ketika punya ilmu dia amalkan, sebelum beramal dia ilmui dulu. Man farraqa fi ahadihima qadah dzalika ila al-khusran, dan siapa yang meremehkan dari salah satu keduanya, meremehkan ilmu atau meremehkan amal, maka ini akan menjatuhkan seseorang kepada kerugian. Maka ilmuhu bila amal khasara, siapa yang ilmunya tanpa amal, cuma ilmu saja tapi tidak diamalkan, dia akan rugi. Wa aqamal hujjaj ala nafsihi, dan hujah-hujah itu ataupun dalil-dalil itu akan menyerang dia, akan membantah dia. Walam yakun lahu jawab baina yadayillah, dan dia tidak akan bisa memberikan jawaban ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ilmunya tidak diamalkan. Wa man kana amaluhu bila ilmin, sekarang kalau beramal tapi tanpa ilmu, wa man kana amaluhu bila ilmin qadah dzalika ila dhalal, itu juga akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Kalau tadi sebelumnya yang pertama adalah punya ilmu tapi nggak diamalkan, kamu tidak mau
rugi. Tapi kalau beramal tanpa ilmu itu akan tersesat. Dia akan terjatuh pada kesesatan. Wa ghalibul hali annahu yaquluhu ila bid'ah, dan kebanyakan kondisi seperti ini nanti akan menjatuhkan dia kepada hal-hal bid'ah. Hal-hal bid'ah ketika seorang mengamalkan dulu sebelum dia tahu dalilnya, sebelum dia tahu ilmunya, nanti terjatuh pada hal-hal bid'ah. Wa yaquluhu ila al-wuqu' fi ma yardallah, dan akan mengantarkan dia terjatuh pada kemurkaan Allah. Dan yadhunnul 'amilu bila ilmin annahu yurdillah. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia mengira bahwasanya itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah. Wa qad yaqa'u fi haqiqatil amri fima yasqatullah. Padahal hakikatnya ternyata itu terjatuh pada hal-hal yang Allah murkai. Ini kebanyakan umumnya seperti itu. Jadi kalau beramal tanpa ilmu itu mengira bahwa amalannya itu mendatangkan ridha Allah. Ternyata hakikatnya itu adalah mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena Rasulnya sudah diutus, sudah selesai Nabi dan Rasul. Kitab-kitab juga sudah selesai dengan diturunkan Al-Quran. Jadi sudah lengkap dari agama Islam ini. Ketika seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi, berarti dia mengada-ada. Dia mengira bahwa agama ini belum sempurna, perlu harus ditambahi, harus dikurangi, maka terjatuh pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walidha kana siratul mustaqim siratul anbiya was shalihin. Oleh karenanya jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi dan orang-orang saleh. Jalan yang lurus adalah jalannya para nabi dan orang-orang saleh. Bukan jalan orang yang rugi, bukan jalan orang yang tersesat. Wa huwa jam'u bainal ilmi wal amal, dan dia adalah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Wa huwa tariqul musilu ila ridallah 'ala al-haqiqah, dan itu adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah secara hakikat. Jadi jalannya para nabi dan rasul itu mengumpulkan dua hal ini, yaitu mengumpulkan ilmu dan amal. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa umat ini akan terbagi menjadi dua golongan yang celaka tadi dan satu yang di tengah-tengah yang selamat. Fatarfun alimu walam ya'malu. Ada golongan yang dia mengetahui tapi tidak mengamalkan. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Faghadiballahu alaihim, maka Allah memurkai mereka. Allah murka kepada orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Tahu itu haram malah diterjang-terjang, diterap-terap. Wa haula'i humul yahud alladzi kana ladaihim ilmu lakinnahum lam ya'malu. Dan ini merupakan atau mereka ini semisal dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai mereka. Sawa'un kana 'adamu ilmihim bil i'rad kulli. Sama saja ilmunya mereka atau penolakan mereka dari apa yang mereka ketahui secara keseluruhannya. Orang-orang Yahudi itu apa? Membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Ma'a ilmihim biqaulihim anbiya. Padahal mereka tahu bahwa yang dia bunuh, yang mereka bunuh itu adalah nabi.
yang diutus kepada mereka. Ini banyak sekali kalau mau kita menjumlah ya berapa nabi yang telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kana dzalika bi tariqit ta'wil, ya. Atau mereka ya tidak mengamalkan ilmu itu dengan cara mentakwilnya, jadi memplesetkannya. Jadi apa perintahnya tapi diganti yang lainnya. Fa yata'awwaluna ma 'alimu, ya, liya'malu bihi 'ala wajhin yunasibu ahwa'ahum. Ya, mereka mentakwil itu apa yang mereka ketahui, kemudian agar mereka bisa mengamalkan, bisa mengerjakan ya dengan cara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi menolak terang-terangan, ataupun kalau ya mengerjakannya ditakwil, ya ditakwil itu dirubah ya, agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Dan ketika mengamalkannya itu bukan ya secara sisi syariat yang benar. Sebagaimana dikatakan kepada mereka, wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Ya. Orang Yahudi ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Bani Israel, ya, mereka diperintahkan untuk masuk pintu itu dalam keadaan sujud, ya. Dan hendaknya mereka mengatakan hittah. Ya, hittah artinya apa? Ya Allah ampunilah, ya, berilah ampunan gitu. Tapi mereka merubah itu. Fadakhalu yazhaquna, ya. Malah masuknya dengan membelakangi, ya. Kon masuk dan Palestina kan disujud, ya. Kemudian suruh bilang hittah agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tapi mereka malah masuknya ya membelakangi, ya. Dan mereka mengganti hittah itu dengan kintoh, artinya apa? Biji gandum. Kalau jaluk kapura malah jaluk biji gandum. Ini orang-orang Yahudi. Mereka merubah apa yang diperintahkan untuk mereka, ya. Maka hakikatnya mereka itu tidak mengamalkan apa yang mereka ya ilmui. Li'annahum lam ya'tu bihi 'ala wajhi alladhi umiru bihi. Karena mereka melakukan ya bukan dengan cara ataupun sisi syariat yang diperintahkan untuk mereka. Wa inna ma ja'u bihi 'ala ta'wil min 'indihim. Ya, dan mereka melakukan tadi ya sesuai dengan hawa nafsunya. Atau kalau mereka melakukan itu dengan cara dengan taktik mereka. Contohnya sebagaimana orang Yahudi itu dulu dilarang untuk mancing maupun jolo iwak dinten apa? Dinten Sabtu. Caranya mereka bagaimana? Mereka pasang jolone dinten Jumat. Dipasang Jumat, setu mboten napa jolo, terus dijikoke napa? Minggu napa Ahad. Ini kan berbuat makar, ya. Mereka dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ya wis, orang hari Sabtu tidak nyari ikan, tapi pasang jolone itu hari Jumat, diambilnya hari Ahad. Ini kan ngotak-ngatik syariat. Padahal intinya dilarang ya mengambil ya ikan di hari Sabtu. Pada sabu syubat yaumal Jum'ah wa akhadhuha yaumal Ahad. Mereka memasang jala pada hari Jumat dan mengambilnya pada hari Ahad. Wa qalu lam nastadu yaumas sabt faja'u bil khiyal. Ya, mereka mengatakan kami tidak memancing atau mengambil ikan hari Sabtu. Ini hakikatnya mereka ya itu tadi berbuat makar. Atau juga ketika mereka itu dilarang makan ya
lemak dari hewan. Maka mereka mengumpulkan lemak-lemak hewan itu, kemudian jadi kados nopo mentego, baru dijual. Kemudian setelah dijual mereka makan hasil penjualan mentega lemak hewani tadi. Dan mereka mengatakan lam naqushum fahadha hiyal, maka ini adalah otak-atik mereka atau makar mereka. Ini orang-orang Yahudi, mereka tidak melakukan apa yang mereka ilmui, baik secara keseluruhan menolak terang-terangan seperti tadi membunuh para nabi yang diutus kepada mereka, atau kalau melakukan dengan cara dirubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka, atau ketika mereka melakukan itu juga dengan hiyal, dengan taktik ataupun dengan ukil, itu orang-orang Yahudi. Itu golongan yang pertama, orang Yahudi dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyerupai mereka. Jadi nanti kalau ada umat Islam dilarang, misalkan dilarang bertransaksi ribawi, kemudian mereka merubah-rubah, ini bukan ribawi, tapi ini cuma administrasi dan sebagainya. Ini juga sama dengan orang-orang Yahudi. Gitu. Kemudian kalau golongan yang kedua, orang-orang yang tersesat, yaitu humul ladzina amilu bila ilmin, orang-orang yang mereka beramal tapi tanpa ilmu. Fakanu dhalin, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat. Li'annahum ma'arafu tariqal khair, karena mereka tidak mengetahui jalan kebaikan. Wa kam muridil lil khair lam yudrikuhu, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, tapi karena dia tidak mengetahui jalannya, tidak mengetahui caranya, dia asal-asalan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan itu. Kalau orang-orang Nasrani nantinya, alladzi la yatba'un nabiyya, mereka yang tidak mengikuti nabinya alaihi salatu wassalam, yudhillu wa yashqa, mereka akan tersesat dan mereka akan sengsara. Wala yudrikul khair, dan mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalau tadi orang yang sudah mengetahui tapi tidak mau mengamalkan, kalau sekarang orang yang tidak mengetahui tapi beramal, mereka tidak mengikuti nabi, maka mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Yang ada mereka tersesat. Li'annal khaira la yu'raf illa an tariqil anbiya, karena kebaikan itu tidaklah diketahui kecuali dari jalannya para nabi. Itu patokannya. Jalannya nabi itu jalan kebaikan. Maka mereka lah orang-orang yang semisal dengan orang Nasrani. Fa innahum amilu wa kanu ya'lamuna katsiran. Mereka banyak beramal, bahkan mereka banyak tukang nangis, maksudnya mudah hatinya untuk menangis. Kemudian hum amilun nasibun, mereka banyak beramal, mereka capek. Wujuhuhum khashi'ah, wajah-wajah mereka itu penuh dengan tunduk dan takut. Lakinnahum bighairi ilmin, tapi mereka itu tanpa ilmu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang tersesat. Contoh kesesatan mereka adalah mereka membuat-buat dalam agama mereka itu yang namanya rohbaniyah, yaitu pendeta-pendeta atau Kristen itu yang buatan rabi-rabi itu, pastor, biarawan atau biarawati. Mereka
ya menjadikan rohib atau pastur itu fala yatazawwaj rajul wala tatazawwaj mar'ah, ya laki-lakinya nggak boleh nikah, perempuannya nggak boleh nikah, ya. Tapi nyatanya banyak malah terjadi perzinahan, ya. Mereka mengadakan yang namanya rohbaniyah ini, maka katabahallahu alaihi, yang mana Allah tidak memerintahkan hal itu kepada mereka, tapi mereka mengira bahwa kalau jadi biarawan atau biarawati nggak nikah itu bisa fokus ibadah, bisa fokus mendekatkan diri kepada Tuhannya, gitu. Anggapan mereka, padahal Allah tidak memerintahkan hal itu kepada mereka. Walakinnahum ittaba'u fiha ahwa'ahum, akan tetapi mereka mengikuti yang namanya hawa-hawa nafsu mereka, bighairi ilmi, tanpa ilmu. Fawaqa'u fid dhalal, maka mereka terjatuh kepada kesesatan. Pengennya bagus, pengennya bagus kan, yang buatan rapi kan, itu buatan ngurusi istri, buatan ngurusi anak-anak, ya fokus ibadah saja. Ini Arabnya saja, atau terjatuh pada kesesatan tadi. Itu menyalahi yang namanya fitrahnya manusia. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Padahal di dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, itu banyak sekali ibadah-ibadah juga, kan itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ibadah, dan ketika seseorang berkeluarga itu tidak bertentangan dengan yang namanya perintah ibadah itu, karena di dalam berumah tangga banyak sekali juga ibadah-ibadah di dalamnya. Tapi orang-orang yang tadi mereka beramal tapi tanpa ilmu, dengan persangkaan mereka, kalau tidak menikah itu akan fokus ibadahnya. Itu mereka terjatuh pada kesesatan. Wa min dzalika fi'luhum fi siyam, demikian juga perbuatan mereka dalam puasa. Fa innahum zadu fi siyamihim hatta balaghu 50 yawman. Orang-orang Nasrani itu mereka menambah puasa mereka itu sampai 50 hari. Kalau umat Islam 29 atau 30 hari saja. Ini pengen nambah, ya bagus kata mereka. Ditambah sampai 50 hari. Wa kataballahu alaihim siyam kama qala ba'du ahli ilmi 30 yawman. Padahal Allah yang memerintahkan puasa kepada mereka, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita juga diperintahkan puasa, dan para ahli ilmi sepakat bahwa puasa itu tidak lebih dari 30 hari. Tapi mereka menambah puasa mereka sampai 50 hari. Ya'maluna bila ilmi, mereka mengamalkan itu tanpa ilmu. Atau mereka berpuasa itu menunggu yang namanya waktu musim panas, sehingga menantang bagi mereka. Dan mereka mengatakan innahum la yuhsinuna al-amal idza ja'ahum shayf. Sesungguhnya tidak ada kebagusan kalau belum datang musim panas. Puasa itu kurang bagus kalau bukan di musim panas, kata mereka. Mana qaluhu ila ma baina shayf wa shita fazadu fihi wa ghayyaru makanahu bi ghairi ilmin fakanu dhalin wa dhum bihada. Yang mereka tersesat dan mereka dicela karena hal ini. Ini bapak yang kedua. Adapun yang pertengahan, wa amal wasatu fa huwa siratullahil mustaqim. Dan yang di pertengahan itu adalah jalan Allah yang lurus. Wa huwa tariqul anbiya wa tariqu atba'ihim. Dan dialah
jalannya para nabi dan jalannya para pengikutnya. Alladzina yasiruna ala tariqihim, ya, yang mereka berjalan di atas jalan mereka. Ala wa huwal jam'u bainal ilmi wal amal. Ya, ketahuilah bahwa jalannya mereka itu adalah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Fala ya'maluna illa bi'ilmin, maka tidaklah mereka melakukan kecuali ada ilmunya. Ya. Jadi beramal, beribadah, nunggu dulu ada dalilnya tidak. Ya. Wa idza 'alimu sara'u ila al-'amal, dan jika sudah mengetahuinya mereka bersegera untuk mengamalkannya. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, sebelum beramal tunggu dulu sampai ya jelas kepadanya ilmu, sampai jelas padanya dalil yang memerintahkannya, yang menganjurkannya dan sebagainya. Adapun kalau sudah mengetahuinya, dia bersegera untuk mengamalkannya. Wa hadza huwa alladhi amarana Allah an nas'aluhu wa nukarriruhu fi yaumina wa lailatina marrah katsirah. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengulang-ulang dan memintanya, ya, di tiap hari dan juga malam kita. Yaitu di ayat di dalam surat apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri kepada mereka kenikmatan, ya. Walladzi an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alaihim humul anbiya was salihun, dan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, yang mereka berjalan di atas jalan Allah yang lurus, siapa? Adalah para nabi dan orang-orang salih dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai mereka. Siapa tadi yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Walad dhalin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang tersesat? Orang-orang Nasrani yang mereka beramal tapi tanpa ilmu, mengada-ada dalam agama ini. Maka kata Syekh di sini juga menjelaskan bahwa hadza ta'lim minallah lana fi hadhihi surah al-'azimah, dan ini adalah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dalam surat yang agung ini, bahwasanya an-nalzama hadza tariq al-'azim, ya, untuk kita terus yang namanya beriltizam atau berpegang teguh dengan jalan yang mulia ini. Wa huwal ilmu wal amal, jalan mulia itu adalah ilmu dan amal. Fa nabda'u bil ilmi thumma al amal, kita memulai dengan ilmu kemudian kita mengamalkannya. Dan inilah yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, ya. Mereka adalah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal ini. Dicontohkan oleh Syekh, ya, tentang bagaimana para sahabat itu mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, ulama namanya Abu Abdurrahman As-Sulami mengatakan
mereka ya, menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakanu idza ta'allamu 10 ayat lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-amal. Mereka apabila mempelajari 10 ayat, mereka tidak akan meninggalkan 10 ayat itu sehingga atau sampai mereka mengamalkan apa yang ada padanya. Mereka mengamalkan 10 ayat itu, baru lanjut lagi 10 ayat lagi, baru lanjut lagi. Fata'allamna al-Qur'an wal amal jami'an. Ya, maka kita belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya ya berbarengan. Inilah tarbiyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Semoga Allah meridhai mereka. Dulu sahabat Nabi itu apabila mempelajari ya 10 ayat, mereka berhenti dulu ya mentadaburinya, kemudian mereka mengamalkan isi-isi, dan mereka tidak melanjutkannya sampai mereka telah mengamalkannya. Jadi mereka mengumpulkan ilmu dan amal. Wa hadza huwa siratullahil mustaqim. Dan inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian juga saya mengingatkan bahwa kita semuanya nanti akan dimintai atau ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Mada amila fi? Ya, bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan? Fa yanbaghi alaihi an yu'idda li hadha su'al jawaban. Oleh karenanya kita harus siap-siap sebelum nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapkan jawabannya. Ya, apa saja yang sudah kita amalkan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Dan jawabannya nanti itu cuma satu, tidak ada dua. Ya, wa huwa al-amal ala wifqi al-ilmi, amalan sahih yurdillah. Ya, jawabannya itu satu saja. Apa? Adalah beramal, ya, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan sesuai dengan ya, apa yang Allah ridhai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Kedua anak kaki Adam, ya, kedua kaki seorang hamba, ya, dia tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya, buat apa saja. Wa an ilmihi fima fa'ala, juga ditanya tentang ilmunya, ya, dia amalkan atau tidak, dia berbuat apa dengan ilmunya. Wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Kalau harta ditanya dua hal, dari mana dia mendapatkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Ya, kemudian kemana dia belanjakan, apakah di jalan-jalan yang Allah ridhai, apakah di jalan yang Allah murkai. Wa an jismihi fima ablah, dan terhadap ya badannya, ya, dia gunakan apa saja terhadap badannya itu juga. Jadi 4 hal akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang pertama tentang usia, ya, dihabiskan untuk apa? Ilmu, ya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya, apakah dia amalkan ilmunya atau malah ya dia buat ilmunya itu untuk minteri manusia, orang lain, atau dengan kata lain ya ilmunya itu tidak diamalkan. Dan juga hartanya dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Dan terakhir adalah tentang jismnya, badannya, habis untuk apa saja.
Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kesimpulannya dari bab tentang hal yang kedua yang harus kita ketahui setelah kita mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal ya, agama Islam ini, tentunya kita mengamalkannya. Karena ya pertanyaan atau fitnah kubur itu ya, tidak hanya sekedar dengan hafalan, tapi dengan amalan kita. Bagaimana setelah kita mengenal Allah, ya, bagaimana setelah kita mengenal Nabi-Nya, bagaimana amalan kita setelah mengenal Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang ya senantiasa bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga kita di atas jalan yang lurus dan menyelamatkan kita di dunia ini sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Ada benar dari Allah, semoga bermanfaat, dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum